Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Sebagai pengantar membahas bagian research method suatu penelitian, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas variabel penelitian. Variabel penelitian berkaitan dengan tentang apa yang akan diteliti. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya atau satu objek dengan yang lain. Variabel juga merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Ilustrasi variabel penelitian. Untuk mendefinisikan ikan, maka perlu melihat karakteristik dari ikan, yaitu bernapas dengan insang hidup di air, dan berenang dengan sirip. Dalam hal ini bernapas dengan insang hidup di air, dan berenang dengan sirip adalah variabel. Dari ilustrasi tersebut, variabel merupakan satu kesatuan yang melekat di dalam sebuah objek dan menjadi ciri khas objek tersebut. Ciri khas ini yang membedakan objek tersebut dengan lainnya. Variabel dan konstruk. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan penghubung antara kontrak yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel merupakan prosi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Nilai variabel tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Konstruk terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Konstruk konsep yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya menjadi variabel. Ciri-ciri variabel penelitian sebagai berikut. 1. Mempunyai variasi nilai, sehingga dapat membedakan antara satu objek dengan objek lain dalam satu populasi. 2. Membedakan satu objek dengan objek lain. Misalnya populasi mahasiswa, mereka berbeda dalam usia, jenis kelamin, agama, motivasi belajar, prestasi belajar, pekerjaan orang tua, kecerdasan, bakat dan lain-lain. 3. Harus dapat diukur. Variabel berbeda dengan konsep. Contoh, belajar adalah konsep, hasil belajar adalah variabel. Siswa adalah konsep, jumlah siswa adalah variabel. Terdapat 4 jenis variabel penelitian, yaitu 1. Variabel independen, variabel bebas. 2. Variabel dependen, variabel terikat. 3. Variabel moderating, variabel moderasi. 4. Variabel intervening, variabel mediasi. Masing-masing variabel kita bahas secara detail sebagai berikut. 1. Variabel independen, variabel bebas atau variabel X. Variabel bebas independen variabel adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Disebut juga dengan variabel prediktor, stimulus, eksogen. Contoh, kualitas produk adalah variabel bebas X yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap minat pembelian Y. 2. Variabel dependen, variabel terikat atau variabel Y. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Pada contoh pengaruh penggunaan kegiatan promosi terhadap penjualan yang dihasilkan, maka variabel terikat Y adalah penjualan yang dihasilkan. Dari ilustrasi di atas, dapat dilihat bahwa penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan tergantung dari promosi yang dijalankan. Secara teori, semakin tinggi promosi maka penjualan akan semakin besar.
Namun kenyataannya tidak demikian, karena promosi sifatnya beragam atau bervariasi maka akan mempengaruhi penjualan. 3. Variabel moderating, variabel moderasi atau variabel M. Variabel yang mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan terikat di mana pengaruh yang dihasilkan akan melemahkan atau memperkuat kedua variabel tersebut. Misalnya penjualan yang dihasilkan tergantung dari promosi yang dilakukan namun akan menjadi menurun jika media promosi tidak sesuai ketentuan. Maka promosi akan menggenjot penjualan jika didukung dengan media promosi yang baik dan tepat. Dari ilustrasi ini dapat dijelaskan bahwa setiap kegiatan promosi yang dilakukan harus dilihat juga variabel media promosinya. Dalam hal ini, akan diteliti apakah variabel media promosi mampu memoderasi pengaruh kegiatan promosi terhadap penjualan yang dihasilkan. 4. Variabel intervening, variabel mediasi atau variabel Z. Variabel intervening lebih terlibat ke pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat namun keterlibatannya secara tidak langsung. Variabel ini merupakan variabel penyela yang terletak di antara variabel bebas dan terikat. Ilustrasi variabel intervening adalah sebagai berikut. Harapan hidup seorang karyawan dengan gaji UMR dipengaruhi oleh penghasilan yang didapatkan. Akan tetapi ternyata gaji yang diperoleh ternyata tidak cukup hingga periode gajian selanjutnya. Ternyata hal ini disebabkan oleh gaya hidup yang dianutnya sangat tinggi. Dari ilustrasi ini dapat dilihat bahwa harapan hidup karyawan tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh gaya hidupnya, sehingga penghasilan yang dia dapatkan tidak mencukupi kehidupannya hingga periode gajian berikutnya. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.